sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yudhamu ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisab yaqumu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahu khayra fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Benar jamaah Majlis Taklim Nurul Anam, para ibu ustazah, ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita setelah beberapa waktu kita tawakuf. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, dan apa yang sudah dibaca tadi, apa yang akan kita baca ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran durus fikihiyah yang ketiga, pelajaran fikih yang ketiga. Tanda yang ada di saya ini sampai ujurnya sholat, ada harus sholat, atau belum selesai yang pembahasan kemarin wilayah. Jadi yang kemarin sampai wamin wabid dorbati. Oh iya, wabid dorbati. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Saya ulang sedikit. Perkara-perkara yang membatalkan sholat ini ada banyak. Yang pertama ngomong bu. Ngomong boleh nggak ngomong kita? Boleh, orang bukan orang gagu. Boleh aja kita ngomong. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang namanya juga ihram. Ihram itu artinya sudah diharamkan. Yang tadinya halal, yang tadinya boleh, ini udah nggak boleh lagi karena sudah ada ihram, takbiratul ihram, maka bisa membatalkan banyak hal yang ketika sudah ditandai dengan takbiratul ihram dalam sholat, maka yang tadinya boleh seperti ngomong maka tidak boleh. Orang ngomong satu huruf tapi ada artinya maka batal, atau dua huruf meskipun nggak ada artinya batal juga. Apalagi udah lebih dari dua huruf dan ada artinya. Bapak, ada artinya apa bapak bu? Ada, batal. Walaupun cuma bapak doang. Ini ngomong dalam sholat baik disengaja maupun tidak sengaja. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu maka harus
diulang sholatnya mulai lagi dari takbiratul ihram. Ini yang pertama. Yang kedua yang membatalkan sholat yang sudah pernah kita bahas kemarin, yaitu makan yang sifatnya makan banyak. Banyak itu gimana makan banyak? Makan banyak itu satu suap udah makan banyak kalau dalam sholat, suap. Tapi kalau makannya sedikit dan lupa, wabil akli katir nasian, ini makan banyak dan dalam keadaan lupa. Kalau banyak lupa itu pasti batal. Tapi kalau banyak ya sengaja, ya banyak lupa aja batal, apalagi banyak sengaja. Kalau sedikit lupa bagaimana? Kalau sedikit lupa nggak apa-apa. Contoh misalnya, sedikit makanannya, nyelip habis makan soto Betawi, ada babatnya Bu? Ada kan ya? Ada, suka nyelip. Ada yang nyelip, sisanya ini ketelan atau kita telan lagi sholat, nelan itu cuma lupa, astagfirullahaladzim lagi sholat ya. Ya orang sholat pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk. Nah kalau yang seperti ini sedikit, tapi karena lupa kalau dia sedang sholat tidak batalkan. Tapi kalau sedikit sengaja batal. Terus bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau terjadi ada makanan di mulut kita, kemudian kita nggak mau membatalkan karena kita tahu bahwa itu sedang sholat, maka dikeluarin makanannya, dikeluarin kemudian dibuang sebisa mungkin, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan maka nelan dengan sengaja batal. Kalau nelan dengan sengaja batal kalau sedikit. Kalau nelan dengan tidak sengaja sedikit nggak apa-apa. Nah kalau banyak, mau sengaja mau nggak sengaja maka batal. Satu suap ya itu batal, apalagi sampai nambah 2 piring. Kemudian yang ketiga, bergerak dengan harokat, bergerak dengan gerakan. Harokat itu gerakan artinya 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut maksudnya di sini dihitung berturut-turut. Kalau dalam satu rukun yang pertama sholat atau rukun dalam sholat Fatihah misalnya, Fatihah saja dia udah gerak 3 kali maka batal. Tapi kalau tidak berturut-turut, waktu Fatihah dia gerak garuk sekali, terus kemudian ruku garuk lagi, nggak apa-apa. Itu namanya sudah dijeda dengan rukun berikutnya, tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya lompat. Lompat juga ini termasuk yang membatalkan sholat. Nah caranya bagaimana kalau kita memang hajat atau membutuhkan lompat seperti itu? Contoh dalam keadaan seorang makmum di depannya imamnya batal, maka makmum yang paling depan ini boleh maju 1 langkah untuk menggantikan imamnya. Atau bukan sebagai imam atau sebagai makmum boleh, asal jangan lompat. Kalau lompat batal, tapi kalau nggak lompat nggak apa-apa. Jadi bagaimana caranya? Contohnya gambarnya seperti ini Bu. Kalau kita sholat udah mulai jalan, kita udah mulai jalan sholat seperti ini. Udah lagi jalan sholat, kemudian jadi makmum, ini imam kita. Nah kemudian di belakang ada makmum berikutnya. Kan sunnahnya itu kalau makmum, kalau cuma berdua dekat seperti ini aja. Nah kemudian ada makmum berikutnya, kemudian ada di belakang kita, maka kita disunahkan nunggu. Nah seperti ini. Boleh, jangan lompat. Yang penting jangan lompat, karena kalau lompat membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar melangkah 1, berhenti lagi 2 boleh. Jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali ini membatalkan. Ini yang terakhir pembahasan kita kemarin. Yang berikutnya wabid dorbatiyah. Wabid dorbatil mufritoti wabiziyadati ruknin. Sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabid dorbatil mufritoti wabiziyadati ruknin fi'liyin amdan wabiniyati qat'is sholati wabit taraddudi fi qat'iha ilal akhir, sampai akhir. Yang berikutnya yang membatalkan sholat yaitu memukul dengan pukulan yang merusak, dengan pukulan yang frontal. Mufritoh itu pukulan yang frontal. Ini juga bisa merusak gerakan sholat, akibatnya merusak sholat juga. Nah pukulan yang diperbolehkan itu bagaimana? Pukulan diperbolehkan pukulan yang
yang sifatnya cuma sedikit dan juga tidak frontal. Kita lagi sholat, kemudian ada nyamuk misalnya. Kalau sekedar gini aja, nggak batal. Tapi kalau kayak orang silat gitu, itu namanya dorbah mufritoh. Dorbah mufritoh yang seperti itu batal. Berikutnya, biziyadati ruknin fi'liyin, menambahkan rukun fi'il amdan, secara sengaja. Rukun yang bangsa gerakan secara sengaja. Ibu-ibu sekalian, dalam sholat itu ada rukun gerakan, ada rukun hati, dan ada rukun ucapan. Rukun hati, niat. Dalam hati kita ungkapan atau maksud aku sholat fardu yang ada dalam hati namanya niat. Nah ini rukun hati. Ada rukun ucapan. Rukun ucapan, rukun qauli, ini bentuknya bacaan seperti Fatihah rukun. Kemudian tasyahud mulai dari at-tahiyyat sampai asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya rukun qauli, rukun ucapan. Salam yang pertama rukun juga, rukun ucapan. Nah selain itu maka bukan rukun. Takbiratul ihram rukun juga. Nah selain itu bukan rukun. Kalau orang nggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tetap sah karena bukan rukun. Selain yang 5 ini, yang 5 yang rukun ucapan, takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan salam pertama. Ini namanya rukun ucapan. Ada rukun ucapan, ada rukun hati, satu lagi ada rukun gerakan. Rukun gerakan itu bentuknya ya bentuk gerakan. Posisi badan berdiri rukun gerakan. Ruku ini juga rukun gerakan, wajib bentuknya seperti itu. Sujud juga rukun gerakan. Yang sedang kita baca tadi, perkara yang membatalkan sholat adalah menambah rukun gerakan dengan sengaja. Kalau menambah rukun bacaan saja, ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Orang baca Fatihah karena Fatihah rukun, tapi rukunnya rukun bacaan, rukun ucapan 2 kali, maka nggak batal. Tapi kalau rukun gerakan ditambah tidak sesuai dengan yang semestinya, maka bisa membatalkan. Contohnya orang nambahin ruku 1 rakaat ada berapa biasanya Bu? Berapa kali Bu? 1 rakaat ruku ada berapa kali? 1. Ruku ada berapa? 1. Dan dia nambah 2 kali ruku. Jadi habis ruku yang pertama dia bangun lagi, nggak tahu dia baca apaan tuh, baca WA kali. Dia ruku lagi, rukunya tambah 2, habis ruku baru sujud. Yang seperti ini namanya menambah rukun gerakan. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja, lupa, nggak apa-apa, tinggal nanti ditambal pakai sujud sahwi. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, dia tahu kalau itu batal, dia tahu kalau itu nggak pernah diajarkan Rasulullah, itu menyalahi sholat yang sebenarnya, maka batal kalau dengan sengaja menambah rukun gerakan. Contoh lagi rukun gerakan yang seharusnya, yang kita tahu, yang seharusnya itu hanya 2 misalnya, sujud, dia tambah 1 rakaat sujudnya 3 kali, saking pengennya tobat dia, saking pengennya diampuni dosanya, tambah 3 kali, maka tetap batal karena menambah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, tinggal nanti begitu ingat langsung nanti di akhir menjelang salam ditambal dengan sesuatu yang namanya sujud sahwi. Jadi yang membatalkan sholat diantaranya adalah menambah rukun gerakan, bukan rukun ucapan. Menambah rukun gerakan dengan sengaja, maka ini membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, wabiniyati qat'is sholat, dan dengan niat memutuskan sholat, ini juga batal. Dengan niat memutuskan sholat, batal sholatnya. Lagi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pengen batal, pengen matiin lampu dulu. Meskipun nggak jadi mati lampu, batal. Karena udah niat. Karena udah niat buat membatalkan. Dalam hatinya ada niat kuat,
ada maksud kuat bahwa dia pengen bangun matiin lampu dulu. Walaupun dia nggak jadi, tetap sujud, batal, ulang sholatnya. Ini namanya niat memutus sholat dalam sholat, maka seketika itu juga batal. Ini yang membedakan sholat dengan puasa. Kalau puasa, ibu baru niat pengen buka aja, nggak batal sampai air kelapa di tenggorokan, baru lewat ucok kelapa situ, pengen kayaknya ada enak nih siang-siang begini dalam hati, pengen beli baru begitu doang nggak batal, asal belum sampai ke tenggorokan pokoknya nggak batal, baru niat doang. Tapi kalau sholat seketika itu juga dia niat membatalkan sholat, batal seketika itu juga, makanya harus hati-hati. Nah yang bahasa dalam hati itu, bahasa kalbu itu ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya hajis. Hajis itu bahasa hati atau bersitan hati yang sifatnya sekilas saja. Sekilas. Datangnya sekilas begitu, hilang begitu aja. Ada kadang-kadang bahasa hati atau bersitan hati yang hanya datang sekilas saja. Kita lagi nggak ada di majelis talim, tahu-tahu kepikiran sama bakwan. Pikiran sama bakwan, udah tahu-tahu hilang begitu aja. Itu namanya hajis. Nah yang seperti ini belum dinamakan niat dan tidak dianggap dan tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar seret begitu aja, maka tidak membatalkan, hilang gitu aja. Nah yang kedua, ada tingkatan yang lebih tinggi, lebih mantap lagi dalam hati, namanya khotir. Khotir itu sudah membayang-bayangi dan lebih kuat dibanding yang pertama. Bakwan lagi, nggak lama bakwan lagi yang dia ingat, nama bakwan lagi yang diingat. Nah ini namanya khotir. Nah ini sudah bisa membatalkan sholat kalau yang seperti ini, karena sudah tarodud. Tarodud itu artinya sudah bolak-balik. Nih yang berikutnya, wabit taraddudi fi qat'iha, dan dalam keraguan untuk memutuskannya, batalin gak ya, datang lagi batalin gak ya, rakaat kedua batalin gak ya, udah seperti itu batal udah. Ini tingkat khotir, tingkat yang kedua dari bahasa hati. Kemudian ada yang namanya hadithun nafsi. Hadithun nafsi ini lebih kuat lagi dibanding khotir. Udah ngomong aja. Hadithun nafsi itu dalam hati itu udah semacam renungan atau semacam omongan yang panjang. Nih kalau begini enaknya bakwan pakai saus nih, hujan-hujan. Tapi kayaknya nggak ada yang, belum ada yang jualan, lebaran dan tukang sayur masih pada tutup. Terus ngomong, itu namanya hadithun nafsi. Udah batal jelas tuh kalau begitu. Ini saya pengen batalin sholat nih, pengen matiin lampu. Soalnya kalau nggak begini konslet nanti, kalau udah begitu udah batal. Ini lebih kuat hadisun nafsi, batal. Nah apalagi kalau sudah sampai tingkat hamun. Hamun itu sudah tingkatnya udah tinggi lagi. Hamun ini dia udah benar-benar pengen batalin sholat. Ya kalau contoh Mbak Wan tadi, dia udah benar-benar berangkat pakai sendal pengen ke warung, itu namanya hamun. Nah dalam sholat apalagi kalau udah sampai begitu, itu batal. Nah ada yang lebih kuat lagi namanya azam. Azam itu udah sampai di depan warung bakwan, itu namanya azam. Meskipun belum makan baru beli bang, itu namanya azam. Udah niat kuat ya orang di depan warung, namanya azam. Nah dalam sholat ini yang harus hati-hati. Walaupun baru tingkat khotir, batalin gaya, batalin gak, tapi terus-terusan bisa membatalkan sholat. Nah adapun di luar sholat, ibu-ibu, di luar sholat ini bahasa hati yang 5 ini baru Allah berikan balasan, baik pahala maupun dosa. Ini baru Allah berikan ketika sudah sampai ham. Contoh begini, bukan bakwan contohnya, bukan orang sini dah, orang jauh. Contohnya narkoba. Kalau cuma dalam hati, tahu-tahu datang begitu aja, hilang begitu aja, enak nih nganggur gini mah jualan narkoba kali ya. Hilang, tahu-tahu hilang gitu aja, nggak, besok nggak datang lagi. Itu belum dikasih dosa, belum ada catatan dosa yang begitu. Sebaliknya juga, kalau yang keadaan baik, kalau baru tingkat yang pertama yang namanya hajis, demikian juga perkara baik.
baru tingkat haji, tingkat paling rendah, nggak ada pahalanya. Enaknya ini sedekah 100 juta nih, abis itu hilang sama sekali, nggak ada lagi. Boro-boro pengen sedekah, orang duitnya juga nggak ada, baru datang begitu aja, setelah itu hilang. Itu namanya hajis, nggak ada pahalanya jelas, karena baru tingkat yang paling rendah. Yang kedua, narkoba tadi, itu juga belum diganjar. Ini udah lebih sering datangnya, iya kayaknya ini nih enak nih kalau begini, jualan aja lah, narkoba buat ini nambahin hidup udah begini, masih begitu aja. Tapi dia memang belum berangkat, hanya mengandai-andai. Ini juga belum diganjar dosa, belum diberikan dosa. Begitu juga sedekah juga seperti itu. Pengen nih rasanya pengen nyumbang ke Nurul Anam, ya 100 juta sebulan dan buat ini, buat operasional. Ngomong dalam hati ya. Kira-kira udah ada pahalanya apa belum, Bu? Belum, karena baru ngomong aja. Jadi belum ada pahala, belum ada dosa kalau pada tingkat khotir, hajis, khotir. Kemudian yang kelima ada hadithun nafsi. Hadithun nafsi ini 50-50, udah lebih kuat lagi. Tadi dia pengen jualan narkoba, ya lebih kuat lagi. Tapi di situ belum dosa juga, karena memang belum berangkat dia. Antara jualan enggak ya narkoba dengan enggak, itu masih 50-50, belum dosa juga. Begitu juga sedekah, antara mau sedekah apa enggak ya, uangnya sih udah ada, tapi antara sedekahin apa enggak ya ke majelis taklim ya Nurul Anam, enggak sedekah, 50-50. Ini juga belum ada pahala. Ya orang dia belum berangkat, belum datang, boro-boro ya Abang Anam, enggak, dia belum apa-apa, baru bahasa hatinya aja ngomong andai-andai gitu. Dalam hati ini juga belum ada pahala dalam contoh sedekah tadi, dan belum ada dosa dalam contoh jualan narkoba tadi. Nah, yang tingkat yang berikutnya yang lebih tinggi, ini udah kira-kira 80%. Nah, sampai di sini baru mulai diganjar. Ini di luar sholat 80%. Contoh yang buruk tadi, orang niat jualan narkoba, dia udah berangkat pakai sendal, udah janjian pengen ketemu sama bandarnya gitu. Ini saya pengen kasih berangkat. Ini udah mulai dicatat sama malaikat. Kalau dia nggak tobat sampai 6 jam dicatat. Ini bahayanya HAM. Jadi begitu dia berangkat naik motor pakai sendal, nah kira-kira di tengah jalan nggak sampai ketemu sama bandar yang janjian, meninggal, maka suul khotimah, naudzubillah. Karena udah HAM, udah niat kuat, ya orang udah pengen menuju ke sana. Begitu juga sedekah tadi 100 juta. Sedekah udah WA sama Bang Anam, terus udah minta nomor rekeningnya, udah tinggal klik aja nih send gitu ya, udah tinggal klik aja, tinggal ngunci password. Nah tahu-tahu duitnya nggak ada, dihack orang, lalu nggak ada. Insya Allah tetap dapat pahala itu, karena udah benar-benar ada di depan mata, namanya HAM. Nah dari sini hamun ini niat kuat yang sampai di sini, sampai tingkat hamun ini, maka Rasulullah menyebutkan ketika ada 2 orang bertikai, ada 2 orang berantem, Bu, yang satu meninggal mati gara-gara berantem. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan sama si fulan berantem, dua-duanya meninggal. Kata Rasulullah, dua-duanya kan di neraka tempatnya. Lah gimana ya Rasulullah? Kalau korban mah, masa korban di neraka juga? Ya kalau yang membunuh mah udah karuan, dia yang membunuh di neraka. Masa nih korban ini masuk neraka juga? Dia meskipun korban itu lagi apa saja, karena mentalnya tetap mental membunuh. Karena dia sudah HAM, udah sama-sama pegang pedang, cuma lagi apa saja, karena dia udah punya hamun, udah punya niat buat membunuh, maka dua-duanya di neraka. Ini hamun. Nah kalau sudah tingkat yang tinggi tentu dicatat pahala maupun dosa, pasti dicatat. Kalau sudah tingkat azam namanya, ya ini udah klik send 09 udah klik itunya, passwordnya udah kirim, dan apalagi nyampe udah catat sebagai pahala. Begitu juga contoh yang buruk tadi, jual narkoba, ya udah dikasihin ke pembelinya, nah kemudian udah dibayar, nah setelah itu
dia mati misalnya, naudzubillah dia kayak begitu, dia mati suul khotimah benar karena udah sampai pada niat. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat meskipun masih tingkat khatir, baru ngebayang tapi bolak-balik datang terus, batalin gak ya? Batalin ah, enggak ah, batalin ah, batal udah sholatnya. Oleh karenanya harus mantep, harus kita benar-benar mantep bahwa kita sedang sholat, dihayati bacaannya, direnungkan bacaan-bacaan kita sampai ke dalam hati. Nah dengan cara ini maka akan terhindar dari keraguan, ragu pengen batalin apa enggak, batalin enggak, itu akan hilang dengan cara merenungkan makna bacaan dan memasukkan bacaan dalam hati. Cara masukin bacaan ke dalam hati itu ibu-ibu, waktu lisan kita bismillahirrahmanirrahim, hati kita bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi hati kita sibuk dengan bacaan juga. Cara seperti ini insya Allah bisa membuat sholat lebih khusyuk. Kalau udah khusyuk insya Allah terhindar dari keraguan-raguan pengen batalnya apa enggak nih. Nah yang seperti itu perlu diperhatikan karena bisa membatalkan. Ada contoh lagi seperti ini Bu, menggantungkan sholat. Menggantungkan sholat. Jadi saat dia sholat, udah mulai dia sholat, kalau hujan turun, saya mau batalin sholat nih, maka itu batal juga meskipun hujannya nggak turun karena sudah menggantungkan sholat. Ini bagian dari taraddud atau keraguan, mantep tidak mantep dalam melaksanakan sholat. Wa bitarki ruknin, dan dengan meninggalkan rukun, termasuk yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan rukun. Rukun itu perkara yang wajib yang tadi sempat kita bahas. Dia lupa Fatihah sengaja, batal sholatnya. Ya dia lupa Fatihah atau dia lupa tasyahud, batal sholatnya. Membatalkan sholat meninggalkan rukun, baik rukun bacaan maupun rukun gerakan. Dia sujud cuma satu kali, batal. Nah caranya bagaimana kalau terjadi seperti ini? Maka bisa ditambal dalam rokaat yang tertinggal. Contoh begini, sholat maghrib berapa rokaat Bu? 3. Di rokaat kedua sujud, ibu sujud cuma sekali. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, Allahu Akbar, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, diri, Allahu Akbar. Udah masuk rokaat berapa tuh kalau diri? Rokaat ketiga. Setelah itu baru ingat, tadi baru satu ya sujud. Maka rokaat kedua ini dianggap gugur. Rokaat ketiga kita jadi rokaat kedua. Jadi nggak perlu ulang dari awal. Rokaat ketiga kita jadi rokaat kedua. Rokaat kedua kita dianggap gugur karena kurang rukunnya. Jangan lupa nanti sebelum salam ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa diperbolehkan? Karena ini tidak sengaja dia meninggalkan rukun karena lupa. Tapi kalau sengaja meninggalkan rukun maka batal sholatnya. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi kalau sengaja. Nah kemudian ausyartin, maksudnya meninggalkan syarat. Min syuruti sholati amdan. Syarat dari syarat-syarat sholat, satu dari syarat-syarat sholat secara sengaja. Kalau tadi meninggalkan Fatihah sengaja batal. Meninggalkan sujud yang harusnya satu rakaat 2 kali dia cuma sekali, batal kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja boleh disempurnakan rakaatnya lalu ditambah dengan sujud sahwi. Nah sekarang meninggalkan syarat. Kalau rukun itu adanya dalam sholat, mulai dari Fatihah, mulai dari takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya. Nah kalau syarat di luar itu semua namanya syarat. Seperti menutup aurat, itu syarat sholat. Orang tidak menutup aurat dalam sholat batal. Lagi sholat sengaja dia membuka auratnya, batal. Menghadap kiblat syarat. Orang sedang sholat dia sengaja, bukan cuma nengok, kalau nengok doang makruh, tapi dia badannya dia balik kanan atau dia menghadap ke kanan sama dada-dadanya, batal kalau dengan sengaja. Ini namanya meninggalkan syarat secara sengaja, maka batal. Wabit taqaddumi 'alal imam,
biruknaini fi'laini, ngeduluin imam dengan rukun gerakan 2 kali atau dengan 2 rukun gerakan, dengan rukun gerakan 2. Duluin imam dengan 2 gerakan rukun, maka batal. Imam baru ruku, Allahu Akbar, dia udah ngeduluin, dia udah i'tidal, dia udah sujud, udah dia udah i'tidal, dia sujud. Nah ini berarti dia ngeduluin imam, ngeduluin rukunya imam, ngeduluin i'tidal imam. Ini sudah mendahului imam 2 rukun, batal hukumnya. Kalau ngebarengin imam bagaimana? Ngebarengin imam makruh. Kalau ngeduluin imam cuma 1 rukun nggak batal. Imam baru ruku, ini si makmum boleh tidak, nggak batal. Boleh tidak. Tapi kalau imam baru ruku, makmumnya ngeduluin, dia udah sujud, maka mendahului imam 2 rukun, ini batal. Nah kalau mendahului imam 2 rukun, maka hukumnya itu batal. 1 rukun tidak batal. Tapi kalau membarengi hukumnya makruh. Jangan kita bareng imam. Paling gampang ibu-ibu, kalau kita jadi makmum, biarin imam selesai dulu. Imam selesai takbir, Allahu Akbar, turun ruku kan tuh, Allahu Akbar, sampai imam diem baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam udah sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Nah yang begitu cakep. Terus Allahu Akbar, imam udah sujud, benar-benar nempel, baru kita ngikutin Allahu Akbar. Caranya jamaah seperti itu. Karena kalau mendahului imam, hukumnya makruh. Kalau mendahului imam takbiratul ihram, mendahului, maaf, bukan mendahului imam, membarengi maksud saya, membarengi imam hukumnya makruh. Kalau mendahului imam haram, walaupun cuma 1. Tapi kalau mendahului imam 2 rukun, batal, haram sekaligus batal. Kalau membarengi imam makruh, kecuali membarengi imam saat takbiratul ihram. Kalau membarengi imam saat takbiratul ihram, hukumnya haram dan salatnya batal. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, yang pertama dia Allahu Akbar juga, batal salatnya makmum. Harus ulang, ntar nunggu takbiratul ihram imamnya selesai. Ini membarengi imam takbiratul ihram, hukumnya tidak boleh. Nah kemudian yang terakhir yang membatalkan salat, awit takhalluf anhu bihima amdan, atau ketinggalan dari imam, ketinggalan 2 rukun dengan sengaja. Sengaja catatannya di sini. Jadi satunya dengan sengaja. Ketinggalan imam 2 rukun, tapi sengaja. Udah tahu imamnya agak cepat dan dia bisa sebenarnya ngikutin, tapi nyantai-nyantai aja dia. Imam udah turun sujud, dia masih ruku aja. Rukunya pelan-pelan lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Dia pelan-pelan, padahal imam itu udah sujud. Berarti dia ketinggalan imam, ketinggalan 2 rukun, ketinggalan i'tidal, ketinggalan ruku. Rukunya ketinggalan, i'tidalnya ketinggalan 2 rukun. Kalau sengaja seperti ini batal. Sengaja dia nggak buru-buru nyusul imam, tapi sengaja dia dilambat-lambatin sampai 2 rukun, batal kalau dengan sengaja. Adapun saat tidak sengaja tidak apa-apa. Speakernya mati, sedangkan jamaah sampai luar-luar. Ini biasanya jamaah yang ada di luar ini ketinggalan, karena dia bisa tahu imam udah sujud bukan dari imam, karena speakernya mati. Taunya dari mana? Taunya dari jamaah yang ada di depan dia. Nah yang seperti ini namanya tidak sengaja dan tidak membatalkan sholat jamaahnya. Demikian juga mendahului imam. Kalau tadi ketinggalan imam, mendahului imam, kalau tidak sengaja ini juga tidak membatalkan. Catatannya di sini adalah amdan. Kalau sengaja, maka mendahului imam atau ketinggalan imam 2 rukun, maka hukumnya batal sholatnya. Bukan hanya batal jamaahnya, batal sholatnya si makmum. A'dzarus sholati ithnani wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.
Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.